Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik yang telah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini ditulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 7. Demikian bunyinya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, buku Mazmur adalah bagian dari Alkitab yang merupakan buku nyanyian dan buku doa. Buku ini dikarang oleh berbagai pujangga dalam waktu yang lama sekali. Penulis kitab ini yang utama adalah Daud, tetapi terdapat paling tidak 7 penulis lainnya, yakni Musa, Salomo, Asaf, Atan, Heman, dan Bani Korah. Mazmur 50 ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf bin Berekia bin Simea. Ia adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi pada zaman Raja Daud. Ia menulis 12 mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50, 73 sampai 83. Anak cucunya juga merupakan imam penyanyi dan bernubuat dalam bait Allah. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadat mereka. Lalu akhirnya dimasukkan ke dalam Alkitab. Sajak-sajak keagamaan ini bermacam ragam. Ada nyanyian pujian dan ada nyanyian untuk menyembah Allah. Ada doa mohon pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan. Doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Allah, dan lain sebagainya. Doa-doa ini ada yang bersifat pribadi, ada pula yang bersifat komuni atau bersama-sama. Beberapa di antaranya menggambarkan perasaan seseorang yang paling dalam, sedangkan yang lainnya menyatakan kebutuhan dan perasaan seluruh umat Allah. Khusus Mazmur 50 ini konteksnya adalah persembahan. Dalam syairnya, Asaf mengingatkan siapa sesungguhnya Allah dan bagaimana Allah dalam menyikapi persembahan. Asaf mengingatkan orang Israel bahwa Allah yang layak disembah bukanlah dewa-dewi Baal yang kemuliaannya ditentukan oleh persembahan atau sesajen yang diberikan pengikutnya. Pada saat itu orang Israel banyak yang menyembah dewa-dewi Baal yang kuasanya ditentukan oleh sesajen. Hal itu mirip dengan yang diyakini orang Batak primitif. Ingatkah kita tentang kepercayaan orang Batak primitif yang berkata bahwa arwah orang meninggal dapat naik kelas atau naik kehormatannya bila keturunannya membangun kuburan dan tugu serta mengantarkan persembahan ke kuburannya, akan berdampak untuk kehormatan dan kuasa arwah tersebut. Orang Batak primitif dulu meyakini bahwa bila manusia mati, maka rohnya dipercayai menjadi begu. Artinya, belum bisa memberikan berkat kepada keturunannya. Bila keturunannya rajin ziarah dan rajin memberikan sesajen, maka taraf begu itu akan naik menjadi sumangot. Artinya bisa memberikan berkat kepada keturunannya. Semakin banyak sesajen yang diantar ke kuburan itu akan menaikkan status begu itu menjadi sumangot. Berarti ruang lingkup berkatnya akan lebih luas lagi. Bisa memberikan persembahan kepada generasi yang lebih luas, kepada cucu dan cicitnya. Semakin banyak lagi diberikan sesajen, maka ia akan bisa menjadi sombaon. Artinya akan berkuasa atas suatu tempat yang dapat mewujudkan permintaan dari orang yang memberikan sesajen itu. Hal itu adalah sesat. Namun kurang lebih begitulah pemahaman keagamaan orang Israel pada zaman itu. Sehingga Bani Asaf mengingatkan umat itu tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang memiliki semua yang dipersembahkan oleh manusia.
sehingga kehormatan dan kuasanya tidak ditentukan oleh persembahan yang diberikan manusia. Ia hanya menginginkan agar manusia tidak melakukan sesuatu yang bodoh, yang menyembah hal-hal yang tidak berguna, bahkan bisa membahayakan. Itu sebabnya melalui Mazmur ini diingatkan bahwa manusia harus mengenal siapa dan apa yang disembahnya. Tuhan Allah yang kita sembah adalah yang berkuasa atas segalanya, penuh belas kasih dan berlimpah rahmat. Ia yang berkuasa tidak hanya atas kehidupan manusia, tetapi juga atas kematian dan keselamatan roh orang mati. Kuasa dan kemuliaannya tidak ditentukan oleh hormat yang diberikan manusia. Tanpa disembah manusia pun kemuliaannya tidak berkurang sama sekali. Tapi bila manusia diingatkan untuk hanya menyembah kepada Allah, itu semata-mata berguna untuk manusia itu sendiri, agar kehidupannya dipenuhi damai dan sukacita. Maka manakala kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu dikarenakan kita telah terlebih dahulu menerima berkat-Nya. Maka sebagai ucapan syukur dan terima kasih, sudah seharusnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyukai hamba-Nya yang tahu mengucap terima kasih. Jemaat sekalian, setiap hari Minggu kita menyanyikan lagu persembahan. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah jemaat sekalian, sembahlah Tuhan Allah dengan benar. Kasihilah Dia dan berikanlah persembahan yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk seluruh kebaikan yang sudah kami terima sepanjang hidup kami. Sudah selayaknya kami harus mengucap syukur kepadamu dengan memberikan persembahan, yaitu tubuh, jiwa, raga kami, waktu kami, dan segala yang bisa kami berikan sebagai ekspresi dari rasa syukur kami kepadamu. Mampukan kami Bapa untuk meyakini bahwa semua datang daripadamu dan sepantasnya kami berbuat yang baik kepadamu. Dengan demikian Engkau semakin mengasihi kami dan kasih karuniamu senantiasa memelihara kehidupan kami untuk hari-hari berikutnya. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.